Saya mendengar rumor dari beberapa cerita, warga desa Keleng. Itu ada salah satu ogo-ogo dan juga jati sungsang. Itu ngangkatnya dari patung itu yang dibuat sampai naik ke atas ini gimana tuh? Ya, ceritanya dulu itu kan ogo-ogo ini kan buat karnavalan. Buat karnaval di Ya, tahun 2003 ya. tapi kakinya dipotong, itu akhirnya yang motong itu kan jadi kecelakaan. Saya berdiri ya, karena aku berdiri saya berdiri. Sorry yang bisa ke bawah ya, bisa dilihatin biar ogo-ogonya tuh kelihatan. Ngeri ya. Wah, gengs, pada sore hari ini saya berada di salah satu perbukitan yang cukup tinggi ya, karena kita melihat untuk area selatan saya melihat PLTU dan juga saya juga melihat salah satu Pulau Nusa Kambangan yang sangat luar biasa terkenal bahkan sampai ke penjuru dunia gitu. Dan pada sore hari ini gengs, kenapa saya di perbukitan yang cukup tinggi, dan perbukitan ini berada di daerah salah satu Kabupaten Cilacap, Kecamatan Sugihan, Desa Keleng. Oke, kenapa saya berada di sini? Dan untuk sebelum saya melanjutkan, shoot dulu ke arah barat. Kita melihat sunset dulu. Karena memang tertutup bukit ya. Tertutup bukit bang. Kayaknya Dan di sore hari ini ya kita menuju ke arah pukul 6 sore atau 6 maghrib Sandekala atau lebih maghrib. tepatnya lagi Sendekala gitu. Dan kenapa saya di sini? Saya mendengar rumor dari beberapa cerita warga desa Keleng. Itu ada salah satu ogo-ogo dan juga jati sungsang. Yang konon katanya jati sungsang itu sendiri bekas salah satu tongkat dari, kemungkinan ya yang saya dapat cerita dari warga, itu tongkat salah satu, mungkin itu wali atau siapapun itu salah satu makhluk yang bahwasanya pernah bersinggah-sanggah di perbukitan ini gengs. Dan ketika tongkat itu ditancapkan, si tongkat itu menjadi pohon, dan di bawahnya itu akarnya jadi duri ya. Konon katanya gitu. Namun sayang sekali si pohon itu sendiri yang namanya jati sungsang itu sendiri sudah terbakar, karena memang di daerah sini, di perbukitan ini pernah terjadi kebakaran yang cukup besar pastinya ya. Dan ogo-ogo itu sendiri, kenapa saya berbicara tentang ogo-ogo? Ogo-ogo adalah salah satu ciptaan manusia atau bikinan manusia pada tahun kemarin 2023 yang pernah dijadikan salah satu mungkin maskot dari desa Keleng itu sendiri ya. Bentuknya pun kalau yang saya lihat sepertinya dengan buta, karena dibikin sepertinya dengan gede dan buta begitu. Nah seperti itu, malangkrik anggaran cara bahasa pewayangannya gini. Ini saya tidak sendirian, jadi temannya salah satu teman saya pribadi, yaitu LJ, dan juga ada satu warga yang mengantarkan kita ke salah satu mungkin belakang situ ya. Iya. Ke tempat yang konon katanya mitosnya atau misterinya cukup buat saya bukan penasaran, ingin membenarkan atau kebenarannya di mana. Kita akan kupas nanti ketika LJ sama mungkin si Mas dari warga desa Keleng. Bisa ke depan LJ. Oke. LJ sehat. Sehat. Sorry Mas. Oke, kita dulu ya. Mas dengan siapa ya Mas ya? Mas Aat. Ya. Asli dari desa Keleng ya? Asli dari desa Keleng, asli warga sini. Asli warga sini ya? Ya. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ogo-ogo itu sendiri bisa sampai naik ke atas? Bahkan ini tingkatannya udah tinggi banget ya, karena lautan pantai selatan kelihatan, bahwa PLTU pun kelihatan, Nusa Kambangan kelihatan, Gunung Seladet kelihatan. Itu ngangkatnya dari patung itu yang dibuat sampai naik ke atas ini gimana tuh? Ya, ceritanya dulu itu kan ogo-ogo ini kan buat karnavalan. Buat karnaval di Ya, tahun 2003 ya. tapi kakinya dipotong, itu akhirnya yang motong itu kan jadi kecelakaan. Oh guys, konon katanya si ogo-ogo itu sendiri patung ya, katakan itu patung. Jadi ini tugel sikile itu
malah sih saya kira itu gel kecelakaan. Itu bener seperti Ya. itu ya. Benar. Itu bukan mitos lagi, itu benar ya. Itu kebenaran. Itu kebenaran ya. Iya. Oke, terus apa lagi nih? Nah terus itu kan ada yang ceritanya itu ada yang kesurupan itu fakta juga Kesurupan. minta diantarkan ke puncak Gunung Jati ini. Kesurupan si Ogo-Ogo itu sendiri. Ya, jadi minta diantarkan di puncak Gunung Jati ini, minta diselamatin juga di puncak. Oh, ini berarti ada salah satu perbukitan puncak Gunung Jati ya berarti ya? Ya, Ya karena ada salah satu apa namanya pohon jati sungsang. Jadi dikasih nama dengan Gunung Jati. Oke. Dan itu udah sempat kesurupan dan orang itu sendiri ketika memotong kakinya si Ogo-Ogo itu kakinya berarti tugel ketika kecelakaan itu ya. ya. Oke, ya. Kalau buat saya pribadi itu hanya kecelakaan ya, karena kita kurang hati-hati. Kalau buat saya, itu mungkin karena memang udah meyakini bahwasanya Ogo-Ogo atau patung itu sendiri udah dipotong, emang itu sikile karena kecelakaan. Itu buat saya LJ. Mungkin hanya kebetulan aja. Iya pas kebetulan. Pas kebetulan dia pulang kecelakaan. Gitu. Jadi karena anginnya cukup gede, mungkin terdengar berbek-berbek atau apa ya bodo amat lah ya. Yang kita dapatkan ya ini itu aja. Namun yang saya herankan lagi si pohon jati sendiri kan dulunya tongkat. Yang saya dengar dari warga. Ketika itu warga itu sendiri kenapa sih apa namanya ya? Ya katakanlah yang menurut warga itu wali ditancap itu. Kenapa beliau itu nancapin di situ? Itu kenapa mitosnya ada apa nih? Ya kalau mitos itu saya kurang tahu. Kurang tahu. Kalau misalkan ini aja cerita dari warga aja nih. Kalau cerita dari warga ya emang kayak gitu cerita orang yang tua. Cerita dari cerita temurun aja yang Iya. mereka tahu gitu aja. Kalau saya enggak persisnya saya kurang tahu. Oh, oke, persisnya kurang tahu ya. Jadi biasanya itu tongkat itu ditancepin terus gimana tuh? Dari pohon jati. Jadi pohon jati ya. Iya. Dan isi akarnya itu di atas ya. Akarnya di atas. Oke. Kalau buat saya pribadi tidak ada yang namanya kalau buat saya orang yang seperti halnya tadi saya jelaskan, orang hidup di balik. Karena bahwasanya manusia itu akan hidup di bumi, bukan di lautan. Kalau manusia hidup di lautan itu udah berbeda lagi, tingkatannya udah berbeda. Bisa kalau saya katakan bisa untuk orang-orang tertentu, gengs, orang-orang yang memiliki keilmuan khusus. Kalau kayak kita ya nggak ada, nggak bisa untuk di zaman sekarang ini. Ya bisa ya beberapa orang. Kalau buat saya, kalau buat LJ sendiri, karena kita udah memasuki sandekala maghrib nih, gimana nih? Kesannya lebih serem. Kesannya lebih serem ya, karena memang kita berada di puncak Gunung Jati. Cuma ya itu. Jadi ibaratnya udah kebakar sih. Udah kebakar ya? Pohonnya udah kebakar. Mungkin kan udah beda lagi sama yang dulunya aslinya. Gitu. Kalau yang aslinya itu mungkin lebih serem lagi ya, kalau pas Kalau waktu belum kebakaran ya. masih pohonnya masih hidup gitu. Dan itu kalau yang nancepin itu siapa cuma? Wali atau apa betul wali atau siapa? Atau Kalau siapa? cerita orang-orang yang lebih tua sih ceritanya wali, tapi entah wali siapa saya pun nggak tahu. Oke, dari cerita dari warga ke warga Saya kan ya. termasuk orang-orang kemarin juga, hanya cerita-cerita orang yang lebih tua aja. Gitu. Oke. Mungkin kita ke sana pelan-pelan ya, karena memang dari sisi kanan kiri saya itu jurang. Yang lebih parah di belakang. Yang lebih parah belah kanan saya itu ngeplos pisan jurang, dan ini kurang lebih tingginya kurang lebih itu bisa sampai 500 meteran ya, kurang lebih 500 kaki ke atas. Karena laut pantai selatan kelihatan. Ini kita bisa ke sana Mas. Ke salah satu pohon jati, sungsang dan ogo-ogo yang misterinya ogo-ogo ini sikile ditugel, wonge sikile milih tugel. Yang penasaran mengenai itu. Nah, ini kalau bukitnya enggak ini ya, Eng ya. Mungkin sunsetnya itu kelihatan sunset dari matahari bukit. sore. Ketutup bukit. Karena kita berada di perbukitan, harusnya kelihatan. Oh, kalau dari sini kayak kelihatan nih ya. Udah masuk maghrib ini bang. Udah masuk maghrib ya. Udah masuk maghrib. Tuh, tadi kan sebenarnya udah kelihatan. Ini udah masuk maghrib ya. Ada karena terdengar adzan. Tuh. Dan ini betul-betul fix di pegunungan atau alas. Ya, tuh. Muterin dulu yang coba tahu dikira bohongan. Dan saya nggak mau bohongan itu ada di dalam GM. Karena kita belajar
untuk membenarkan di antara kebenaran. Saya nggak mau itu ada salah satu kebenaran yang di dalamnya ada kepalsuan. Saya nggak mau. Itu jurang, jurang, betul jurang, tinggi sekali tuh. Dan kita menempuh jarak ke sini pun, kalau orang-orang yang udah terbiasa itu kurang lebih setengah jam. Dan karena memang kita belum terbiasa dari perbukitan ini, misalnya kita kurang lebih 1 jam lebih ya, 1 jam ya. Perjalanan yang untuk sampai ke sini pun kita butuh perjuangan yang luar biasa. Khususnya saya pribadi, saya selalu ketinggalan 90 derajat ya ada. 90 derajat kemiringannya, untuk kemiringannya. Oke, setelah sampai sini apa yang dirasa nih? Karena dari area bawah udah terdengar suara adzan. Mas, apa ada yang dirasakan? Sesuatu yang dirasakan? Buat Mas apa tadi ya? Mas A ya? Ada yang dirasakan ini? Kalau buat saya pribadi ya belum merasakan. Belum merasakan ya? Belum. Kalau buat LJ? Sama. Sama ya? Belum. Tuh geng, sekarang bahwasanya buat GM sama sekali tidak ada yang namanya tempat angker. Kenapa? Tempat angker itu sendiri adalah ciptaan manusianya itu sendiri, geng, yang telah menciptakan tempat itu bahwasanya angker. Loh, kenapa bang? Contoh, kok tempat angker gak ada? Contoh ini ya, sebenarnya kalau tempat angker itu adalah salah satu tempat buat saya misterinya cukup luar biasa. Jadi tempat sakral. Dikatakan orang-orang zaman segitu tempat angker itu ngawur. Angker mengapa sih? Angker itu adalah dewek, geng. Nah, Ya betul. angker. Hati-hati ya. Ini ada pendopo. Ada pendoponya ya? Pendopo. Pendopo kecil. Musola kayaknya. Musola ya? Atau mungkin buat ibadah ya? Oh ya, itu dulu tadi untuk boleh tenang ya biasanya. Dia terus itu dulu. Tuh ya, kelihatan ya? Yang Kelihatan. deketin, biarin dulu. Kita lihat dari belakang. Kelihatan nih? Kelihatan. Dan itu adalah salah satu ciptaan dari warga sekitar pas waktu di tahun 2003 pas bulan Agustus untuk karnaval ya. Itu sempat juara nggak mas? Enggak juara. Nggak juara. Yang juara mana? Tapi udah diarak-arak gitu. Udah. Udah diarak. Nggak sempat juara. Nggak masuk 10 besar. Kayaknya enggak juga. Nggak masuk 10 besar nyampe ya? cuma nyampe 3 doang gitu itunya. Kalau nyari juaranya enggak mengikuti sih. Nggak mengikuti. Jadi enggak tahu. Oke, konon katanya juga pernah tadi saya sempat dengar dari beberapa warga, konon katanya diisi tuh ya. Si ogo-ogo ini sendiri diisi. Nah, ini geng yang jadi masalah. Diisi apa, geng? Itu aja. Diisi makhluk atau diisi apa nih? Contoh katakanlah makhluk. Logika saya pribadi tidak ada. Tidak bisa. Kenapa? Makhluk itu tidak akan pernah bisa masuk ke diri kita. Kecuali apa satu? Energi. Energi itu bisa masuk. Tapi kalau makhluk nggak akan pernah bisa. Ngawur. Itu kalau buat saya, mas. Kita sini sih ya. Sini. Karena semakin sore nyamuk semakin menyerang. Dan ini salah satu yang nggak bisa. Ini apa ini, mas? Ini apa ini? Tempat apa? Ini ya kalau orang yang Tempat penyimpanan barang kah? ya mungkin juga ada yang kalau soalnya dikunci. Apa ya? Dikunci dan Kayak ada kurang tahu juga. Itu Barusan saya yang ketok ya? dengar ya. Teng, begitu. Kenapa nggak terima? Saya ke kemari. Karena semakin maghrib jadi semakin luar biasa ya. Sampai sini apa yang dirasa mas? Kalau untuk saya pribadi Belum ya? Belum merasakan sesuatu ya? Ya, belum. Kalau buat LJ? Sama belum merasakan sesuatu. Karena memang tidak ada sesuatu yang harus ditakutin atau angka-angkeran itu tidak ada. Yang ada hanya makhluk halus yang di dunia yang sama namun di tempat yang berbeda. Tuh. Ini salah satu basis simpangnya ya. Ini untuk kondisi yang sudah terbakar. Itu terbakarnya kapan tuh mas? Itu tepatnya terbakarnya kapan saya kurang tahu. Tapi Tahun-tahun ini kah atau? oh enggak, udah lama. Udah lama. Udah kalau kayak gini mah kayaknya udah lama, udah berapa Udah lama ya? tahun ini. Udah lama. Dan Soalnya ini- udah ditumbuhin ini. Iya, Parasit udah lagi. tumbuh salah satu pepohonan liar ya. Ah. Sorry yang dulu yang. Ini adalah pohon jati sungsang. Yang konon katanya adalah salah satu tongkat yang ditancapkan oleh buat saya ya, bukan buat warga, untuk saya sendiri dan buat menurut saya pribadi.
adalah salah satu tongkat jerene. Kalau buat saya pribadi ini ya tetap aja wit ya wit, gitu aja. Nah misalkan kayak ya ada salah satu pohon yang bisa di pohon itu ada wit budin. Kayaknya ada sesaji. Oh iya, di situ ada sesaji ya. Mana lihat? Itu. Oke, mungkin ini dibikin salah satu petirasan apa ya, Mas? Oh iya, betul, ada sesaji. Ini saya serang nyamuk. Yang karena memang di sini mungkin petilasan ya, melihat orang-orang mungkin terus dijadikan salah satu buat sesaji atau buat ya gua apa gua gak ngerti lah. nah ya bodo amat mau buat apa, yang jelas kalau buat saya pribadi di sini nanti saya akan jelaskan ya ketika saya akan nulis dupa di situ. Kayak kerungu ora geng suara dan kok darani kita bohongan tuh. Peteng banget. Kene karena lampu ya peteng banget wis, guys. Ini nggak pakai lighting itu ya? Nggak Iya. pakai. Itu adan ya. Dan mungkin kalau udah sampai sini saya akan ke sana ya, ke Ogogo. Nah, Saya buka dulu takut ada sesuatu. bisa dari depan sana ya? Biar kelihatannya. Dari sana aja. Biar nggak ketemu ngomong. Dan sepertinya ini masih kokoh ya. Masih Kayu kuat, jatinya Bang. Masih kokoh. Kuat ya, Ali. Saya duduk seperti ini, geng, bukan berarti saya orangnya sok sakti, sok tahu, atau buat orang-orang yang mungkin kemungkinan besar tidak suka dengan saya. Sebetulnya saya seperti ini hanya untuk menjelaskan kebenaran, geng. Bahwasanya buat saya pribadi tidak ada orang sakti. Kalau buat saya, memang sama sekali tidak ada orang sakti itu di zaman sekarang ini, geng. Oke, saya di sini hanya melihat salah satu sosok makhluk ya, tinggi besar, hitam, kemungkinan besar seperti yang dengan Pinocchio. Saya hanya melihat itu doang. Kalau misalkan makhluk di sini ya, di tempat yang dimana saya singgah, bukan berarti di arah saya, namun untuk kekuasaannya mungkin dia ya yang berkuasa. Karena orangnya tinggi, kecil, nggak tinggi besar gitu ya, tinggi kecil, cuma tinggi, dia menang tinggi doang. Itu ada makhluk itu. Kenapa? Nah saya jamin ini tidak akan pernah kebakaran karena di sini ada bambunya, jadi nggak sampai ke bawah ya.
aja sorry ada korek gak yang Ada ini Bang. maaf. Saya pernah melihat ini ya, bekas minyak ya, Minyak duyung kayaknya tuh. minyak tuh. minyak duyung. Itu minyak duyung ya. Dan ada juga lagi ini apa nih? Minyak mambo. Minyak mambo ya. Lambu itu. Aja mau, Tuan? Siapa tahu mau Tuan? Monggo. Si Mas siapa tahu ini? Enggak. Tasnya di sini Bang. Si Masnya pengen enggak? Enggak. Enggak. Senternya ke Kang. Aja lightingnya aja. Lighting. Oke, gengs. Tadi saya sempat sedikit flashback ya. Mas, sorry Mas, ini Mas. Oke. Kurang lighting lah ya? Enggak. Ketika saya flashback di sini Mas, yang saya dapatkan tadi sempat kita bakar dupa atau sempat melakukan sesuatu hal ya, yang mungkin menurut orang-orang mungkin orang-orang di zaman sekarang itu musyrik Mas. Kalau buat saya itu bukan musyrik, itu hanya bahwasanya kita sowan ke salah satu tempat yang misterinya cukup buat warga sini terkesan ya cukup ngeri ya. Kalau buat saya tadi saya sempat flashback di mana itu betul-betul ini adalah salah satu pohon Mas, bukan tongkat yang harus dibuntut warga itu ditancapkan terus jadi seperti ini. Itu bukan kalau buat saya pribadi ya, untuk saya bukan saya menyalahi aturan ya, bukan saya menyalahi aturan yang, tapi memang pada selanjutnya ini pohon udah ada gitu aja, udah ada sebelum orang yang bahwasanya menancapkan salah satu tongkat itu sendiri. Ini pohon udah ada sebetulnya itu. Dan buat saya pribadi itu bukan wali, itu hanya salah satu orang pengembara yang mempunyai kemampuan khusus. Dalam arti kemampuan khusus itu dia mempunyai salah satu tongkat yang cukup buat saya, kalau menurut saya ular sih ya, di bentuk tongkat itu dan nggak terlalu besar. Itu fix dia orang memang betul-betul makhluk yang mempunyai kemampuan khusus. Itu aja sih. Dan kalau buat saya memang ada salah satu yang jaga ya, yaitu orang tinggi besar jangkung. Bukan buta, tapi orang tinggi besar jangkung. Kalau misalkan bisa disimpelnya itu Mbah Jangkung namanya. Kalau buat saya, kalau buat diri sendiri, untuk karena memang kita udah memasuki sendekala maghrib nih di puncak gunung Jati. Gimana ya, apa yang dirasakan?
masih biasa masih sama? Enggak Begitu serem kah? begitu serem lah. Oke. Kalau buat si Masnya? Kalau buat saya pribadi masih biasa aja. Masih biasa aja. Oke, geng. Karena apa? Karena Jiang selalu berpikir tentang namanya logika, akal pikir kita yang main. Bahwasanya memang tidak ada namanya tempat yang serbiakan lupa gitu ya. Mungkin kalau sendiri itu akan chemistry-nya akan dapat ya. Nah, Kalau sendiri. Bahkan kalau misalkan kemungkinan besar berdua, mungkin sama Yayang atau Mekan berdua yang explore itu akan kesannya akan lebih tinggi lagi tuh. Mungkin kita boleh ke sana ya. Bisa masuk nggak ya? Kayaknya bisa loh. Tapi cuma sedikit. Tunggu satu orang aja tuh. Iya, iya. Kalau dilihat dari situ kelihatan nggak ya? Kelihatan tuh. Oh, gogonya ngeri banget ya. Mempunyai gadil. Mempunyai gadil ya. Oke, kita cek dulu ya. Karena memang di area sebelahnya sebelah- jurang ya. apa? Ini sebelahnya jurang. Iya. Makanya kita cek dulu. Sebenarnya kok DC apa? Ini kita cek dulu area kita ya. Di sini saya melihat ini yang apa namanya? Sajen. Iya, saya melihat gelas 5 ya. Ini sajian untuk siapapun saya nggak tahu ya. Namun saya di sini melihat apa ya 5 gelas. Dan di sini pun yang saya lihat yang tadi saya sempat si Mas Aat bilang konon katanya kakinya itu mana ya Mas, kaki yang mana Mas? Itu kan kakinya. Oh iya tadi diisolasi kayak diisolasi loh Bang. apa direnovasi tadinya. Oh iya 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 iya. Dibenerin lagi. Udah jadi digotong kurang pas jadi Jadi dipotong diangkat gitu. salah satu kakinya ya, dipotong terus pada mitosnya ketika ada sosok ogo-ogo ini kakinya kaki orang itu ini apa namanya? Potong ya, Iya. mengalami kecelakaan dan lalu potong. Itu kaki sebelah mana tuh Mas? Kaki sebelah Coba ke sana sih Mas. Sini aja turun Mas, sini aja. Baru Mas sini turun. ember. Bentar. Sini aja. Kaki sebelah mana nih? Kalau tepatnya kaki sebelah mana saya kurang tahu ya, kurang tahu ya. Tapi intinya ini setelah ini dipotong, berapa jam kemudian orangnya yang motong itu Pulang. kecelakaan. Iya, pulang. Kecelakaan. Itu potongnya kakinya pun sama dengan Yang kaki yang potong ini. potong kaki ini. Oke. Dan ini bahannya terbuat dari styrofoam ya. Terbuat dari styrofoam. Untuk wajahnya pun cukup ngeri ya, si ogo-ogo ini. Ini modelnya bentuk apa nih ketika pas waktu dibikin itu? Mas, Kalau kata orang-orang sih ini bentuknya ogo-ogo yang dari Bali. dari Bali ya. Ya. Ciri khas Oke. bawahnya Ciri kan khas selendang dari- dari Oh, Bali. ini Nah, ya. Itu. Ini ciri khasnya yang dari ikatan dari perut ke bawah, ciri khas Bali. Kalau misalkan dari bentuk di Bali tidak seperti ini Mas. Dari wajahnya dari Bali, karena Bali itu Hindu ya, bukan seperti ini. Kepercayaan Bali itu Hindu. Untuk kebudayaan dari Bali Hindu. Dan mungkin hanya yang saya dapat, yang baru saya dapat hanya kainnya doang ya. Hanya kain bagian kain apa sih yang menutupi area perut ke bawah itu Bali ya yang dikenakan. Tapi kalau misalkan area sini dari bentuk ininya bukan Bali, tetapi Jawa. Jawa itu ya Bali juga. Cuman ini modelnya Jawa. Kalau buat saya pribadi sepertinya dengan buta, lebih mirip dengan buta. Kalau Bali itu leak yang saya dapatkan itu, yang saya tahu ya. Kalau seperti ini dengan seperti buta mukanya. Visualnya orang yang jalan bukan di sini ya, mana-mana ketong sopan. Kita bakar sifat dulu ya, King. Lightingnya ada satu lagi nggak Bang? Apa? Lighting. Hah? Lighting. Biar Oh, nyalakan gitu. oh. Itu kasih ya yang. Ini dulu. Gimana? Oke. Dia ngerti ini supaya patungnya kelihatan. Dan itu orang ini hanya patung doang, geng.
Saya kasih adil karena saya 3, misalnya saya kasih 3. Maka lebih, mana ekonomi adil. Berarti nanti. Oh ini. Cukup ngeri sih kalau dia di patungnya. Ngeri. Cukup ngeri. Kok bisa ada dibikin patung ini? Kenapa patung ini sampai sini? Gimana tuh, Mas? Kita Kan? jalan sendiri aja udah repotnya. Ya, kita aja jalan sendiri yang dari bawah sampai ke atas bukit Gunung Jati ini tuh sampai terengah-engah. Apalagi bawa ini. Apalagi bawa patung sebesar ini. Ya, dipotong sama masyarakat banyak kan lah. Oh banyak kan ya? Tukeran mungkin ya? Dari sini pun selamatan kan. Oh sampai sini selamatan ya? Sempet dibikin selamatan juga. Karena memang ini ada Bali, tunggu saya ngikutin dulu ya. Saya berdiri ya, karena aku berdiri saya berdiri. Ya benar. Agak gerimis kayaknya loh bang. Gerimis. Ini keren, yang lebih keren tuh ya. Tapi saya yakin yang gitu doang sih, yang akan hujan pun akan lebih keren. Saya ceritakan ya, bahwasanya di sini konon katanya diisi ya. Namun kalau buat saya ini bukan diisi. Diisi apa? Coba mas. Yang dikatakan itu diisi apa mas? Diisi kodam. Kodam ya, menurut orang yang ngisi itu sendiri ya. Kalau buat saya itu bukan diisi kodam ataupun apapun, hal apapun itu berjalan tadi saya bilang di sana ya. Karena memang tidak ada seseorang atau makhluk atau benda apakah itu diisi. Itu kalau menurut saya nggak masuk di akal. Kalau memang diisi energi, saya percaya. Tapi kalau misalkan diisi salah satu makhluk aduh ngaco itu, acara ngaco. Mas Amin, siapa tahu Mas LG? Udah cukup. Sorry yang bisa ke bawah ya, bisa dilihatin. Biar ogogonya tuh kelihatan. Ngeri ya. Wah, pelan-pelan. Mas jangan terlalu ke sana ya, hati-hati ya. Yang terlalu minggir mas. Bisa ke atas dulu boleh LG supaya lebih ini. Serem banget ya yang. Wih. Ini kalau buat yang sendiri apa nih yang? Ini sih kayak orang Jawa tapi adatnya apa? Bali. Bali. Adat Bali itu dari area bawah sampai ke kaki ya. Dari area perut sampai ke kaki itu adat Bali. Dan ini pun sebenarnya pun mungkin ini kesannya mungkin Bali menurut mereka. Dan di Jawa juga ada seperti ini karena memang di Indonesia berbagai macam budaya yang harus kita lestarikan. Sorry dulu, dupanya dulu yang takutnya ada kebakaran lagi. Dan di sini tidak akan pernah kebakaran ya, karena memang sudah saya bersihkan dan dupanya pun tidak ada salah satu genteng yang mendahi supaya tidak terjadi kebakaran. Karena memang yang saya takutin setelah diekspor kita jadi kebakaran malah repot kan gitu. Iya. Karena mitosnya di sini pernah terjadi kebakaran ya mas ya. Iya. Belakangnya jurang ya mas, jadi ini ya. Kita naik ke atas lagi ya. Dan ini tentang dan juga ogo-ogo. Terima kasih banyak yang Mbak, yang Kapung. Mungkin sampai sini aja bang ya. Iya. Explore karena Karena sudah malam banget. ya perjalanannya Iya, jauh. masih Perjalanan turunnya yang ngeri. Biasanya lewat jam 12 kan.
Kita Ini perjalanan. perjalanannya sebetulnya, karena kita sampai ke atas sini pun itu udah cukup luar biasa. Kita ingin sampai tempat ini pun di Gunung Jati ini, waduh, perjalanannya itu cukup medeni, curam, gitu. Kanan kiri jurang, dan cukup tinggi juga. Yuk kita mungkin ke sana aja ya. Makasih ya. Dan kalau yang lebih besar tuh di sini, di arah sebelah sini. Ini besar jangkung di arah sebelah sini. Jadi dia, ini orang nih mau ngapain nih gitu. Hanya begitu doang. Dan makhluk-makhluk lainnya di alam halus, saya melihat beberapa sosok dan bahkan banyak sekali sosok. Namun saya terfokus satu titik, satu tujuan, yaitu yang berada di sini, yang menguasai Gunung Jati ini, yaitu katakanlah Eyang Jangkung, karena saya melihat itu sangat jangkung, tinggi. Oke ya, tidak merasakan hal apapun ya, Ji, Mas Aat. Kita cari tempat yang lega ya, yang karena memang di sana itu selalu ini. Yang sini aja yang, mungkin yang dari sini tempat sini, sini. Ini kalau ini ngeri banget tuh, karena memang keren banget ya kalau misalkan di belakang di sini ya. Keren. Dan kota Cilacap atau Kabupaten Cilacap udah terlihat jelas ya di lampu-lampunya di bagian bawah, karena memang kita berada di salah satu bukit yang cukup tinggi. Oke, sampai sini kita mau selesai nih sama eksplorasi. Apa yang dirasa? Masih samakah dengan masih sama ya, tidak ada hal sesuatu yang ditakutkan ya. Buat LJ Biasanya kan merinding apa ini. ini enggak ada ya, Nggak close ada. aja ya. Plus Oke, ya. mungkin yang dirasakan oleh Mas Aat sama LJ sama persis dengan apa yang saya rasakan. Bahwasanya memang betul ya, betul tempat angker itu tidak ada, dan bahwasanya tempat angker itu ada karena ciptaan manusianya itu sendiri. Seperti halnya orang itu menciptakan apes. Ketika kita jalan, beledak kepaduk, contoh kedagor naon lah ya, itu anjir apes aing kepaduk eta, padahal manehna kurang hati-hati, terus manehna ngomong apes iya, padahal itu penciptaan orang itu sendiri, apes itu, padahal orang itu sendiri yang kurang hati-hati. Dan juga tadi yang saya dapatkan Mas, untuk masalah Jati Sungsang dan Ogogo itu hanya ciptaan seperti yang tadi saya katakan, kita jatuh apes ya, seperti yang itu hanya ciptaan manusia itu sendiri. Pada faktnya, buat saya pribadi kebenarannya bukan untuk benar-benar, tapi kebenarannya itu udah ada, pohon jati udah ada di sebelum beliau itu datang, sebelum bahkan yang punya tongkat itu datang kemari. Dia hanya salah satu petilasan, katakanlah orang yang mempunyai kemampuan khusus, bukan wali, bukan apa. Dan itu buat saya pribadi salah satu orang yang dari keturunan Banyumas, berkaitan dengan Raden Kaiman. Kalau buat saya, dan kalau jero Iya. kesenangan nih pada Iya. nonton. Ini buat surprise saja. Iya, mungkin itu aja. Biar penasaran. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih banyak buat Mas Aat, Ya. LJ, canggih banget. Oke, buat teman-teman JM, buat anak selalu putar ngomong mungkin untuk masalah Gunung Jati atau tempat-tempat lainnya yang mungkin kurang pas buat Anda semuanya, itu langsung bae, bisa bae nang deskripsi apa nang komentar, tulis bae kok nyung teka mengana menggone bukan tempat-tempat angker, eksekusi kurang percaya dengan apa yang kita lakukan, bisa kita datengin bukan tempat yang paling angker menurut Yang penting itu Bang, yang penting udah izin. Nah, Gitu. untuk perizinan yang penting udah fix, kita tinggal masuk dan kita tinggal soan buat eksplor nang aku kebenarannya seperti apa. Dan saya jamin kebenaran tidak akan pernah menipu atau mendapat kepalsuan yang ada kalau buat saya. Mungkin itu aja, saya DP Kreator, salam damai, cheers.